Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teori biaya produksi. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian teori biaya produksi, yang kedua unsur-unsur biaya produksi, yang ketiga jenis-jenis biaya produksi, dan yang keempat jangka waktu biaya produksi. Yang pertama yaitu pengertian teori biaya produksi. Teori biaya produksi adalah rumusan yang menjelaskan biaya dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua yaitu unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan langsung merupakan bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku tersebut mencangkup semua bahan yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Contohnya yaitu kayu dalam pembuatan mebel, kain dalam pembuatan pakaian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya-biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Contohnya yaitu upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan mebel, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian. Kemudian yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, merupakan semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Yang ketiga yaitu jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap, merupakan biaya pada periode tertentu dengan jumlah yang tetap dan tidak tergantung pada hasil produksi. Biaya tetap ini sangat dipengaruhi oleh waktu, di mana biaya tetap digunakan untuk periode produksi yang panjang, tidak habis dalam satu kali produksi. Contoh, sewa gedung, pajak perusahaan, biaya administrasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel, merupakan biaya yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Artinya, semakin besar hasil produksi, maka semakin besar biaya variabelnya. Contohnya yaitu biaya upah pekerja, biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu biaya total, merupakan total seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. Biaya ini hanya mempunyai arti dalam jangka pendek, di mana faktor-faktor produksi yang dipergunakan merupakan faktor produksi tetap. Jumlah biaya ini tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian yang keempat yaitu biaya variabel total. Biaya ini merupakan biaya yang mewakili jumlah biaya-biaya untuk faktor-faktor produksi variabel. Biaya ini dapat berbentuk uang tunai, barang, atau nilai uang jasa dan kerja yang sesungguhnya tidak dibayarkan. Besar biaya variabel total ditentukan oleh fungsi produksi atau oleh produk total dari proses produksi yang bersangkutan. Kemudian yang kelima yaitu biaya total, merupakan penjumlahan biaya tetap total dengan biaya variabel total. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin besar biaya total yang digunakan. Kemudian yang keenam yaitu biaya tetap rata-rata, merupakan pembagian antara biaya tetap total dengan jumlah produk yang dihasilkan pada tiap tingkat produksi.
Semakin banyak produk yang dihasilkan, makin rendah biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan. Akan tetapi, tidak pernah sampai nol atau negatif. Kemudian yang ketujuh yaitu biaya variabel rata-rata, merupakan hasil bagi antara biaya variabel total dengan jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedelapan yaitu biaya total rata-rata, merupakan hasil bagi biaya total dengan jumlah produk, atau dapat juga dimaksudkan penjumlahan biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Kemudian yang kesembilan yaitu biaya marginal, adalah tambahan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan tambahan satu satuan produk pada suatu tingkat produksi tertentu. Kemudian, biaya tetap rata-rata. Rumusnya AFC sama dengan TFC dibagi Q. Kurvanya ditunjukkan pada gambar tersebut. Kurva biaya tetap rata-rata turun dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin mengecil biayanya, akan tetapi tidak akan nol atau negatif. Hal ini disebabkan dalam jangka pendek, sebuah perusahaan selalu menggunakan faktor produksi tetap, sehingga jumlah rata-ratanya akan semakin kecil dengan semakin bertambahnya jumlah produksi dan tidak akan sama dengan nol. Kemudian, yaitu biaya variabel rata-rata. Rumusnya AFC sama dengan TVC dibagi Q. Kurvanya ditunjukkan pada gambar tersebut. Kurva tersebut menjelaskan bahwa pergerakan kurva biaya variabel rata-rata mengikuti pergerakan kurva produk rata-rata. Apabila produk rata-rata naik, maka kurva biaya variabel rata-rata menurun. Begitu sebaliknya, pada saat kurva produk rata-rata turun, maka kurva biaya variabel rata-rata naik. Biaya total rata-rata. Rumusnya yaitu AC sama dengan TC dibagi Q atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Kurvanya ditunjukkan pada gambar tersebut. Kurva biaya total rata-rata menjelaskan bahwa kurva biaya total rata-rata berada di atas biaya variabel rata-rata. Hal ini disebabkan karena biaya total rata-rata di tiap tingkat produksi lebih besar daripada biaya variabel rata-rata, dikarenakan adanya tambahan biaya tetap rata-rata. Bentuk kurva AC sama dengan AVC. Hanya saja titik minimum M pada kurva biaya total rata-rata terletak di sebelah kanan titik minimum kurva biaya variabel rata-rata C. Kemudian, biaya marginal. Rumusnya yaitu MC sama dengan delta TC dibagi delta Q atau MC sama dengan T aksen. Kurvanya ditunjukkan pada gambar tersebut. Pergerakan kurva biaya marginal mengikuti pergerakan kurva produk marginal. Apabila produk marginal naik, maka biaya marginal turun. Kemudian, apabila produk marginal mencapai maksimum, maka biaya marginal mencapai minimum. Dan akhirnya, apabila kurva produk marginal turun, maka biaya marginal naik. Yang keempat yaitu jangka waktu biaya produksi. Yang pertama, biaya jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek yakni fixed cost, total variable cost, total cost, average fixed cost, average variable cost, dan average total cost. Yang kedua yaitu biaya jangka panjang, merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Teori-teori biaya jangka panjang yakni diantaranya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel.
Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.